Selamat datang di channel saya. Jangan lupa like and subscribe. Oke, selamat pagi. Kita melanjutkan kembali materi bab 1 di materi terakhir yang berwujud perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik yang pertama dapat dilihat di dalam hal seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi Indonesia. Lembaga negara apa yang kalian ketahui? Ada lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Lembaga hukum seperti lembaga peradilan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan Agama, dan sebagainya. Serta di dalam sistem demokrasi Indonesia. Sistem demokrasi Indonesia itu dimulai dari demokrasi perwakilan ya. Jadi kita aspirasinya di aspirasi semua warga negara Indonesia diwujudkan di dalam perwakilan. Perwakilan adalah siapa? Dewan Perwakilan Rakyat. Gitu. Nah ini kita bisa lihat ada gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Ada yang pernah ke sana? Oke, ya. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat di dalam perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Indonesia memiliki berbagai lembaga negara, seperti MPR, singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh menteri-menterinya, MA, singkatan dari Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, KY, Komisi Yudisial, dan BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Selanjutnya untuk lembaga peradilan, di sini dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maka semua peraturan di dalam Pancasila di bawah Pancasila tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, perwujudan nilai Pancasila dalam demokrasi mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah agar dapat mencapai mufakat atau kesepakatan, gitu ya. Selanjutnya perwujudan di dalam kehidupan sosial budaya, kita bisa lihat yang pertama menghargai keragaman budaya Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia dari mulai Sabang sampai Merauke pastinya mempunyai keragaman budaya yang sangat luar biasa. Maka kita harus saling menghargai supaya tidak terjadi konflik atau supaya tidak terjadi ketegangan sosial. Yang kedua, pelestarian keragaman budaya, seperti contohnya ada beberapa pelestarian kebudayaan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pastinya kita sebagai generasi muda wajib untuk melestarikannya ya, seperti pagelaran wayang kulit, kesenian kuda lumping, kesenian dan kesenian sebagainya. Pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Karena adanya perkembangan zaman yang dituntut adanya modernisasi, maka nilai-nilai Pancasila juga harus menuju masyarakat yang modernisasi. Jadi dinamika atau perkembangan selalu akan berkembang, gitu ya. Selanjutnya perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan kita bisa lihat pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Di dalam pasal 27 ayat 3 itu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan selanjutnya di dalam pasal 30 ayat 1
menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Jadi di sini kita bisa lihat ada Tentara Nasional Indonesia itu komponen terdepan atau komponen utama di dalam usaha pertahanan dan keamanan wilayah negara Indonesia. Sedangkan rakyat itu sebagai komponen cadangan dan komponen pendukungnya. Jelas ya? Oke, saya kira cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat, tetap di rumah, dan jaga kesehatan. Salam Pancasila.